Film kemudian diawali dengan alien yang sedang live streaming pidato Presiden Thomas G. Whitmore di film sebelumnya, di mana ia menetapkan tanggal 4 Juli sebagai hari kemerdekaan seluruh manusia. Di saat itu juga, Whitmore terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi basah Whitmore saja. Kini, waktu berlatar belakang di tahun 2016, yaitu 20 tahun setelah pertempuran manusia dengan alien di tahun 1996. Di saat itu juga, Whitmore bukan lagi seorang presiden, melainkan Elizabeth Lanford yang kini menjabat sebagai presiden AS. Sedangkan putri Whitmore yang bernama Patricia bekerja untuknya. Sebenarnya, Patricia merupakan seorang pilot, namun ia berhenti karena ingin fokus merawat sang ayah yang sedang sakit dan memulen. Patricia juga berteman baik dengan Dylan Dubrow Heller yang merupakan putra dari Stephen Heller dan istrinya Jasmine. Tapi sayangnya, Heller meninggal setelah tahun-tahun terjadinya pertempuran di tahun 1996. Sedangkan Dylan itu sendiri sekarang mengikuti jejak ayahnya sebagai kapten pilot militer. Setelah tragedi 1996, sebuah program pertahanan dan penelitian teknologi alien didirikan dengan nama Earth Space Defense atau ESD. Tidak hanya untuk penelitian saja, tujuan ESD didirikan juga sebagai sistem peringatan bumi jika ada ancaman dari luar angkasa. Melalui upaya ini, manusia semakin maju dan berhasil mencapai peningkatan dalam bidang antariksa maupun teknologi militer, sehingga mereka menetapkan Area 51 sebagai markas besar dan ESD membuat pangkalan di bulan, Mars serta bulannya Saturnus, yaitu Rhea. Di tempat lain, tepatnya di ESD cabang bulan, tunangan Patricia yang bernama Jack Morrison sedang memperbaiki mesin bersama temannya yang bernama Charlie. Di saat itu juga, baut mesin mengendur dan hampir menimpa pangkalan. Jack pun mengerahkan potnya untuk mengangkat mesin itu dan akhirnya ia berhasil menyeimbangkannya kembali. Dikarenakan aksinya cukup membahayakan dirinya dan Charlie, Jack akhirnya dimarahi oleh atasannya yang bernama Jiang Lao. Can I still watch TV? Grounded until further notice. Sementara itu di Area 51, seorang jenderal bernama Joshua Adam dibawa ke penjara yang berisi beberapa alien yang berhasil ditangkap saat tragedi 1996. Di sana, ia menyadari kalau pergerakan para alien ini berbeda dari biasanya. Jadi, Adam berniat untuk menghubungi direktur ESD yaitu David Levinson, tetapi ternyata tanpa diketahui, Levinson malah pergi ke Afrika. Di Afrika itu sendiri, Levinson pergi ditemani dengan Federal AS yaitu Floyd Rosenberg untuk menemui panglima perang di Kembe, Ubuntu. Di sana, mereka juga bertemu dengan Dr. Catherine. Hey, come on. Let's be Levinson dan Catherine lalu dibawa ke pesawat UFO yang terbengkelai 20 tahun yang lalu. Tepat di bawah pesawat itu, terlihat lubang besar yang sebelumnya digali oleh para alien. Sampai akhirnya mereka berhenti setelah Levinson dan Heller menyerang pesawat induk di film sebelumnya. Tapi entah bagaimana, 2 hari yang lalu pesawat ini tiba-tiba kembali menyala. Saat mereka mencoba mengecek ke dalam pesawat, terlihat kalau para alien ternyata sudah mengirim sinyal marah bahaya ke planet asal mereka sebelum kekalahan mereka sebelumnya. Maksudnya gimana, Bang? Selang tak lama, Catherine menunjukkan simbol yang sering dilihat para korban yang sebelumnya pernah kontak langsung dengan alien. Begitu pula dengan Ubuntu yang mengaku kalau 2 hari yang lalu juga melihat penglihatan tentang simbol tersebut. Hal itu pun membuat Ubuntu berpikir kalau para alien sedang dalam misi untuk memburu manusia ke bumi. Bersama dengan itu, pangkalan di bulan tiba-tiba didatangi portal dari Mortal Kombat Solingmong. Namun yang muncul bukan Raiden, melainkan pesawat asing berbentuk bulat yang terbang menuju ke arah mereka. Kejadian itu juga dilihat oleh para pemimpin negara termasuk Presiden Lanford dan Levinson. Karena bentuk pesawat kali ini berbeda dari UFO sebelumnya, maka Levinson menyarankan agar tidak melakukan serangan terlebih dahulu. Namun, Lanford dan para pemimpin negara lain berpikir kalau setiap pesawat luar angkasa memiliki tujuan untuk menyerang manusia. Jadi, tanpa pikir panjang, mereka malah menyerang pesawat bulat itu sampai terpental ke kawah Van de Graaff. Levinson yang masih penasaran dengan pesawat bulat itu lalu memutuskan untuk pergi menyelidikinya ke kawah Van de Graaff di bulan dengan dijemput oleh Jack dan Charlie. Okay, everyone get out. I'm taking off. Setibanya Charlie dan Jack di Afrika,
Catherine, Umbutu, dan Floyd juga ikut serta untuk pergi ke lokasi kecelakaan. Singkat cerita, sesampainya di bulan, Jack dan Levinson turun dari pot untuk mengecek runtuhan pesawat bulat. Mereka lalu menemukan bola berukuran mobil dan berencana membawanya ke area 51 untuk diteliti lebih lanjut. Di tempat lain, Dr. Brankis Okun akhirnya terbangun dari komanya setelah 20 tahun pingsan setelah diserang oleh alien. Ia kemudian langsung turun dari tempat tidurnya dan mencoret-coret gambar simbol alien yang ia ingat di dinding. Di samping itu, Presiden Lanford mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-20 tahun untuk memperingati tragedi 1996. Namun, Whitmore tiba-tiba muncul dan memperingatkan semua orang kalau para alien akan kembali. Tapi di tengah itu, ia tiba-tiba sakit kepala sebelah seolah-olah mendapatkan sinyal dari alien. Hal itu dikarenakan di film sebelumnya ada alien yang menyerang pikiran Whitmore melalui telepati dan membekal sampai sekarang. Tak hanya Whitmore saja, Umbutu dan Dr. Okun juga merasakan hal yang sama. Bersamaan dengan kejadian itu, pesawat induk luar angkasa alien secara ajaib tiba di dekat wilayah bumi. Kali ini, ukurannya jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Diperkirakan, ukurannya itu lebih dari 3.000 mil, hampir separuhnya bumi. Get it out of here. Sebelum mencapai bumi, pesawat itu melewati bulan, di mana Jack dan timnya berhasil mengangkut bola besar, tetapi pot yang mereka tumpangi terperangkap gravitasi kapal induk. Pesawat induk itu lalu menghancurkan pangkalan ISD di bulan. Dan setelah itu, pesawat induk kemudian mencapai bumi, di mana semua bangunan dan struktur dari sebagian besar Asia hancur. Saat mencapai Eropa, Jack berhasil lepas dari perangkap dan membawa potnya pergi menuju area 51. Sedangkan pesawat induk itu diperkirakan mendarat di Samudra Atlantik Utara, namun sudah menghancurkan beberapa kota termasuk Washington DC. Di tempat lain, Jasmine yang bekerja di rumah sakit mencoba untuk menyelamatkan seorang wanita yang baru melahirkan. Mereka pergi ke atap gedung untuk melarikan diri menggunakan helikopter dengan bantuan Dylan. Namun sayangnya, sebelum Jasmine naik, gedung tiba-tiba hancur menjatuhkan Jasmine ke dalam runtuhan. Dylan pun merasa kacau melihat ibunya meninggal di depan matanya. Sementara itu, Julius, ayah Levinson yang sedang memancing ikan sepat menggunakan perahunya, tiba-tiba diperlihatkan dengan pesawat induk yang mendekat ke arahnya. Meskipun ia sebisa mungkin mencoba untuk kabur, namun sayangnya ombak yang terlalu besar membawanya ke daratan. Di sisi lain, Whitmore dan Patricia sampai di area 51. Mereka lalu memasuki penjara alien dan melihat para alien kegirangan karena merayakan kedatangan kelompoknya. Kemudian secara diam-diam, Whitmore nekat masuk ke dalam sel untuk menanyai salah satu dari alien. How did he get in here? Don't worry about me. Just get as many answers. Dengan disaksikan oleh Patricia, Dr. Okun, Adam, serta Levinson dan Catherine yang baru saja tiba, Whitmore mulai diserang secara psikis dan menjadi perantara komunikasi dari si alien. Ia lalu mengungkapkan kalau dia sudah tiba yang mengacu kepada ratu para alien. Catherine kemudian menunjukkan sebuah simbol bulat dan menanyakan apa artinya. Namun alien itu bereaksi dengan marah dan menunjukkan ketidaksukaannya dengan simbol tersebut. Karena alien bereaksi dengan demikian, mereka pun langsung menembak alien itu dan menyelamatkan Whitmore. Tapi alien itu malah melakukan pemberontakan. Jadi, Umbutu membunuhnya dari belakang dengan parangnya. Selang tak lama, para militer berhasil menyeken pesawat induk menggunakan inframerah dan mendapati kalau ratu alien berada di tengah pesawat. Bersamaan dengan itu, pesawat pengintai menunjukkan video siaran langsung di mana pesawat induk sedang melakukan pengeboran di Laut Atlantik. Bahkan kali ini lubangnya jauh lebih besar daripada yang Levinson temukan di Afrika. Jadi mereka pun berasumsi kalau para alien sedang mengincar inti bumi yang akan dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghancurkan semua kehidupan di bumi. Dan untuk menghentikannya, mereka memutuskan untuk menyerang ratu alien terlebih dahulu.
Dan dengan begitu, para alien akan berhenti mengebor inti bumi dan armada alien akan mati. The funnel is over a mile in diameter. Karena hal itulah, Lanford pun mengizinkan untuk melakukan serangan balasan. Para pasukan pilot yang dipimpin oleh Dylan kemudian mulai terbang untuk melakukan serangan. Saat mereka melewati atas kapal itu, senjata penghancur mulai mendapati mereka, dan kemudian disusul dengan munculnya ribuan pesawat tempur milik alien. Dalam pertempuran itu, banyak pilot yang berjatuhan karena memang sebagian pilot belum sarapan. Jack yang sudah makan bala-bala lalu milih untuk masuk ke dalam pesawat induk dan menyerangnya dari dalam. Aksinya itu pun diikuti oleh Dylan, Charlie, dan pilot wanita Cina bernama Ryan Lau, serta beberapa pilot yang lainnya. Di samping itu, para alien juga menyerang bunker yang di dalamnya ada Presiden Lanford serta anggota kabinet lainnya. Alhasil, Jenderal Adam pun dengan cepat dilantik sebagai presiden untuk menggantikan Lanford yang sudah meninggal. Di lain sisi, sekelompok orang yang sedang mencari emas di tengah laut dihubungi oleh pemerintah AS. Mereka diminta untuk memantau aktivitas penguburan alien yang kebetulan tak jauh dari tempat mereka berada. Awalnya, mereka menolak, namun setelah diiming-imingi duit $1 juta, mereka pun akhirnya setuju. Stop crying. She's licensed. Look at... Sementara itu, Julius berhasil selamat dan ditemukan oleh 4 orang anak yang sedang mengemudi dari Florida setelah kedua orang tuanya meninggal akibat serangan alien. What's your son like? Look at the line. It's like... Jadi, Julius sedikit menenangkan kakak tertuanya, yaitu Sam, karena harus merawat adik-adiknya sendiri. Ia lalu mengambil alih kemudi dan berencana untuk membawanya ke tempat yang menurutnya aman, yaitu di area 51. Saat di tengah jalan, mereka tidak sengaja menemukan bus sekolah yang berisi beberapa murid dalam kondisi ditinggalkan oleh sopirnya. Jadi, Julius pun membawa keempat saudara itu bersama beberapa murid ke area 51 menggunakan bus sekolah tersebut. Clear! Sedangkan di area 51, Dr. Okun mencoba meneliti bola besar yang ditemukan di kawah Van de Graaff dengan disaksikan oleh Levinson, Umbutu, Catherine, Floyd, dan yang lainnya. Kemudian tanpa disengaja, Floyd mengasihkan bola tersebut dengan cara menyentuhnya. Bola itu lalu memahami apa yang mereka bicarakan dan menjawabnya dengan bahasa Inggris. Logical signature to be different from there. In English! Bola itu kemudian menjelaskan kalau sebelumnya ia sudah menyadap komunikasi para alien yang akan menyerang bumi. Jadi ia datang ke bumi dengan pesawat bulatnya untuk sebisa mungkin mengevakuasi para manusia. Namun kedatangannya itu malah dianggap musuh dan tim ESD Bulan malah menyerangnya. Tak hanya di bumi, para alien juga menyerang planet asal bola besar itu dan mengambil inti planetnya sebagai bahan bakar. Sampai akhirnya hanya bola itulah yang tersisa. Bola itu juga membawa para pengungsi dari planet lain ke suatu tempat di mana mereka menciptakan senjata yang bisa mengalahkan para alien. Itulah mengapa Ratu dan alien lain menganggap bola besar itu sebagai ancaman. Tak hanya itu saja, simbol yang dimaksud sebelumnya juga ternyata gambaran dari bola tersebut. Tapi kini bola itu aktif dan memicu Ratu alien untuk mendeteksi keberadaannya dan memburunya. Oleh karena itu, Dr. Okun, Levinson, dan Jenderal Adam berencana untuk meniru sinyal RV bola tersebut untuk menjebak si Ratu alien. Jadi mereka akan menggunakan wadah bola besar sebagai umpan sinyal buatan, dan setelah si Ratu mendekat ke umpannya, maka mereka akan meledakkan bom fusi yang dibawa menggunakan pesawat pod. Whitmore lalu berpartisipasi sebagai pilot yang membawa bom tersebut, namun terus saja aksinya itu dilarang oleh putrinya. Tak membutuhkan waktu yang lama, Levinson, Umbutu, dan juga Floyd bersiap untuk melakukan misi mereka dengan dipantau oleh Adam. Sedangkan di pesawat induk itu sendiri, alien sengaja menonaktifkan jet serta sistem senjata milik Jack dan yang lainnya. Dari situlah mereka baru sadar kalau mereka sedang dijebak oleh para alien. Jadi mereka sebisa mungkin melarikan diri menggunakan pesawat tempur alien.
Jack lalu mengalihkan perhatian alien, sedang lainnya mencuri beberapa pesawat tempur milik alien. Setelah mendapatkan pesawat alien, mereka harus adu tembak dengan alien sampai akhirnya mereka berhasil kabur dari pesawat induk tersebut. Sementara itu, Whitmore diam-diam berhasil mengelabui Patricia dan pergi melancarkan misinya dengan membawa bom fusi tersebut. Patri pun tidak tinggal diam, ia langsung menggunakan jet tempurnya untuk melindungi sang ayah. Ready position. Di sisi lain, bus yang dikendarai Julius akhirnya tiba di area 51 dan langsung diamankan oleh Levinson. Just find it. Ah, damn it! 10 seconds till contact. Di saat itu juga, pertempuran antara para pilot jet dan pesawat tempur alien dimulai, sedangkan si Ratu mengikuti sinyal buatan yang dibawa oleh Whitmore ke daerah terpencil. Dengan diantar oleh Patricia, Whitmore terbang ke dalam pesawat UFO Ratu. Levinson pun segera mengaktifkan perisai di sekitarnya, sementara Whitmore meledakkan bom fusinya di dalam pesawat Ratu dan mengorbankan nyawanya sendiri. Semua orang pun merayakan keberhasilannya karena sudah menghancurkan pesawat Ratu. Tapi tak lama kemudian, Ratu alien bangkit dan mulai mengamuk. Dengan tubuhnya yang besar, Ratu alien berjalan menuju area 51 untuk mengambil bola besar yang asli. Patricia lalu memimpin pilot lain agar terus menembaki si Ratu sampai perisainya hancur. Dengan itu, Jack, Dylan, Charlie, dan Ryan muncul untuk menembak Ratu dari belakang. Namun di tengah aksinya itu, si Ratu mengambil alih sistem pesawat mereka dan buatnya mengikuti arahan darinya. Kini, satu-satunya cara agar mengembalikan kendali pesawat, mereka harus terbang menggunakan mode luar angkasa. Setelah mode luar angkasa diaktifkan, mereka terbang sangat cepat dan berhasil lolos dari kendali sang Ratu. Mereka lalu kembali ke bawah dan menyerang Ratu alien secara bersama-sama. Dengan tembakan beruntun, Jack serta yang lainnya menargetkan tentakel belakang si Ratu sampai meledak dan mengeluarkan kerangkanya. Dan kini, si Ratu alien akhirnya berhasil dikalahkan, yang membuat armada tempur alien juga mulai berjatuhan. Gak cuma itu, proses pengemburan inti bumi juga mulai berhenti. Pesawat induk kemudian meninggalkan bumi dan bumi pun akhirnya terselamatkan. Dr. Okun lalu mendekati Levinson dan Presiden Adam dengan membawa bola besar. Ia menjelaskan kalau bola besar itu meminta para manusia untuk memimpin perlawanannya. Tak hanya itu saja, ia juga menawarkan teknologi dan senjata yang lebih canggih untuk mereka berperang melawan alien di luar angkasa. Semua orang pun setuju dan berpikir kalau ini sudah waktunya mereka menaklukkan alien dengan pergi ke luar angkasa. Film pun berakhir.